Ya, saya masih tetap jadi wartawan, ya kan, dengan media online sendiri. Oke. Udah dari tahun 2001 jadi wartawan. Dulu di Sinar Harapan, sekarang kita bikin sendiri namanya bergelora.com. Bergelora.com ini adalah media online politik, kontennya lebih banyak politik. Kemudian kedua, lebih ke edukasi publik, jadi lebih pada bagaimana menyadarkan, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, ya kan, tentang situasi ekonomi politik saat ini, kemudian tentang apa yang harus dilakukan, kemudian kritis terhadap situasi sekarang ini, seperti itu, supaya orang tidak hanya melulu mengikuti atau membaca, menonton produk-produk dari media-media mainstream, seperti itu. Jadi lebih ke alternatif Media. ya, alternatif media. Jadi PRD ini itu sejarahnya bukan pada waktu dia didirikan saja, tapi pendirian PRD itu adalah hasil dari proses yang cukup panjang. Pendiriannya 94, kemudian 96 itu direorganisasi kembali, 22 Julinya itu dideklarasikan kembali, kemudian 27 Julinya crackdown penyerbuan di PDIP. Tapi sejarahnya PRD itu sendiri sebetulnya udah mulai dari tahun 80-an, dari awal gerakan-gerakan tahun 80-an, di mana pada waktu itu di bawah kediktatorannya Soeharto, masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa itu betul-betul berbeda keadaannya dengan sekarang. Kebebasan untuk berkumpul itu nggak ada, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, menulis di media atau mengekspresikan diri itu, apakah di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, itu nggak ada. Semuanya akan berhadapan dengan otoritas, apakah itu polisi ataupun juga ABRI pada waktu itu. Jadi situasinya itu benar-benar represi. Di kampus-kampus itu isinya orang cuma punya dua pilihan. Dia ikut pada sistem yang ada, ya kan, atau dia masa bodoh. Seperti itu. Ikut dalam sistem yang ada artinya dia mengikuti perkuliahan, kemudian setelah selesai kuliah kemudian dia bekerja. Selama dia masa perkuliahan dia ikut aktivitas yang legal, yang resmi di kampus-kampus, seperti itu. Atau dia masa bodoh, dia ikut kuliah, pulang, sampai kemudian selesai. Di satu sisi kemudian angkatan saya itu adalah produk anak-anak SMA tahun 80-an, kemudian tahun 70-an, yang pada waktu SMA-nya itu sudah direpresi juga. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kognitif, ya, yang namanya indoktrinasi soal Pancasila dalam tanda kutip, ya. Kenapa saya katakan tanda kutip? Karena Pancasilanya zaman Orde Baru itu berbeda dengan Pancasila zamannya Bung Karno yang diterjemahkan oleh Bung Karno, juga berbeda dengan Pancasila yang ada sekarang ini. Sehingga indoktrinasi itulah yang kemudian menjadi cara berpikir angkatan saya pada waktu itu. Indoktrinasi itu pilihannya cuma dua, kita ngikutin apa yang diindoktrinasi atau kita kemudian mengkritisi. Nah, pada waktu zaman saya itu, saya dan beberapa teman-teman saya itu posisinya lebih banyak mengkritisi. Dari mengkritisi Pancasila, mengkritisi sistem yang ada, mengkritisi pemerintah, mengkritisi keadaan sosial masyarakat, yang kemudian itu terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok mahasiswa yang tadinya itu adalah kelompok-kelompok studi, yaitu angkatan sebelum saya, kelompok-kelompok studi yang itu hadir di kampus itu karena kampus memang dilarang untuk ada aktivitas lain, namanya sistem NKK-BKK. NKK-BKK itu adalah hasil daripada NKK-BKK adalah kebijakan yang merepresi gerakan mahasiswa tahun 1980. Sebelumnya lagi ada gerakan mahasiswa tahun 78.
74. Itu semuanya dalam rangka melawan Orde Baru. Nah, di angkatan saya pertengahan tahun 80-an, 86 ke atas, itu sisa-sisa kelompok studi itu muncul. Dan kemudian terjadi pergeseran dari kelompok studi, kemudian mulai mengkritisi dengan demonstrasi. Dari demonstrasi dalam kampus, kemudian demonstrasi luar kampus, demonstrasi hanya mahasiswa, kemudian dikombinasikan dengan advokasi dengan masyarakat, terutama kaum tani, kaum buruh, kaum miskin perkotaan. Kemudian akhirnya gerakan mahasiswa itu menjadi satu dengan masyarakat, mengkritisi sistem yang ada. Nah, itu yang kemudian berkonsolidasi untuk kemudian menjadi kekuatan politik. Pada waktu itu kita nggak bisa mengakui kita sebagai kekuatan politik, karena politik itu cuma satu, yaitu Orde Baru, nggak ada yang lain. Jadi kita dengan berbagai macam cara mengcover itu sebagai gerakan moral, mengcover itu sebagai gerakan mahasiswa, tapi tujuannya ya politik. Keinginan kita adalah ini Orde Baru harus berakhir, Soeharto harus ditumbangkan. Tapi itu pun juga nggak pernah bisa keluar dari mulut kita secara langsung. Jadi kita begitu banyak cara untuk tidak dengan mudah bisa distempel, kemudian dilarang atau ditangkap atau dipenjara seperti itu. Namun demikian, sebelum PRD hadir itu pun juga udah beberapa orang kawan udah ditangkap. Misalnya kasus hanya gara-gara membaca buku Pramudia Anantatur, menyebarluaskan bukunya Pramudia Anantatur, itu banyak kawan yang ditangkap, dipenjara, kemudian sebelum dipenjara dalam proses pemeriksaan itu disiksa apa segala macam, itu udah udah biasa pada waktu itu. Tapi waktu diinterogasi itu kan pakai represi, bukan sekedar tanya-tanya begitu aja kayak sekarang. Itu dipukulin, disetrum atau pokoknya disiksa lah. Pada zaman Orde Baru itu seperti itu. Dan tadinya itu, kalau saya kan mulainya dari Jogja, dari Universitas Gadjah Mada. Tadinya itu Universitas Gadjah Mada, kemudian ada di Universitas 11 Maret, kemudian ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bogor. Gerakan-gerakan mulai tumbuh, gerakan-gerakan mahasiswa mulai tumbuh. Tadinya di kampus, kemudian keluar kampus bersama rakyat, mulai advokasi di berbagai macam kasus tanah, dari kasus Kedong Ombok, kasus Badega, kaca piring, Majalengka, kemudian ada begitu banyak kasus-kasus advokasi kaum tani pada waktu di mana mahasiswa masuk sengaja untuk menyadarkan masyarakat untuk melawan, dan sampai ke konsolidasi pembentukan partai. Pada waktu itu kan partai cuma 3, Golkar, PDIP, dan P3, dan ormas-ormas yang ada di bawah KNPI itu di bawah kontrol pemerintah. Ormas-ormas mahasiswa, HMI, GMNI, PMKRI, segala macam semua di bawah kontrol pemerintah. Jadi mereka tidak bisa bergerak dan kita tidak bisa mengharapkan apa-apa pada mereka. Jadi yang bergerak murni di luar ormas-ormas tersebut. Murni orang-orang yang tidak pernah terlibat dalam organisasi-organisasi formal yang ada pada waktu itu. Berkumpul, kemudian mendirikan yang namanya Persatuan Rakyat Demokratik. Persatuan Rakyat Demokratik ini namanya itu PRD, yang memberikan nama itu Budiman Sujatmiko dalam kongres yang pertama. Saya nggak ikut dalam kongres pertama, tapi saya ikut dalam merintis itu menuju ke kongres ya. Nah, pada waktu itu Persatuan Rakyat Demokratik ini dipersiapkan untuk menjadi sebuah partai. Program kita yang paling penting pada waktu itu adalah menolak difungsi ABRI, menolak undang-undang politik, dan referendum buat Timur Timur. Yang pada waktu itu 3 hal ini adalah yang paling tabu untuk diucapkan di zamannya Orde Baru Soeharto. Seperti itu. Tapi ya karena sudah terkonsolidasi di berbagai kota, sudah berdiri cabang-cabangnya PRD, kemudian itu menjadi gerakan yang lebih solid gitu loh. Gerakan buruh melahirkan yang namanya Persatuan Perjuangan Buruh Indonesia, PPPI,
dipimpin oleh Dita Indasari, kemudian Serikat Tani Nasional untuk kaum tani dipimpin oleh Imam Budi Sanyoto, seorang petani, kemudian Smith, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, dipimpin oleh pada waktu itu Munif Laredo namanya, kemudian Jaker, Jaringan Kesenian Rakyat, dipimpin oleh Wiji Tukul, kemudian ada yang namanya Serikat Rakyat Jakarta, kemudian menjadi Serikat Rakyat Indonesia, dipimpin oleh Sunarso. Nah, pada waktu deklarasi dari Persatuan Rakyat Demokratik menjadi Partai Rakyat Demokratik, kemudian memilih Budiman Sujatmiko untuk menjadi Ketua Umum pada 22 Juli 1996. Pada hari itu juga penguasa sudah langsung menyasar PRD ini, dan mereka kemudian menciptakan sebuah kerusuhan dengan angle memukul PDI Perjuangan seperti itu. Satu hari setelahnya berarti Tanggal 27, seminggu setelah itu. Oh iya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat kapok yang namanya kami ini, PRD ini, kemudian agar jangan ada yang mencoba untuk bekerja sama dengan PRD. Karena sebelum-sebelumnya itu kita udah menjalin kerjasama dengan PDI Mega waktu itu, namanya PDI Mega. Kita bikin organisasi yang namanya Komite Pembelaan Megawati, dipimpin oleh Dr. Ripka Ciptaning. Dan tujuan kita adalah menjadikan Megawati menjadi ketua PDI pada waktu itu. Dan itu sangat kuat. Perlawanan tentara, perlawanan PDI yang buatannya Soeharto itu sangat kuat, sehingga terjadi clash yang cukup kenceng di tingkatan masyarakat sampai puncaknya di 27 Juli 1996 kemarin itu. Jadi dalam kongres PRD itu, dalam kongres pembentukan PRD itu salah satu keputusan kita adalah mendukung referendum. Dasar pikirannya adalah pertama itu kita berpegang pada yang namanya Timor Leste itu bukan bagian daripada kolonialisme Belanda. Kemudian yang kedua, represi di Timor Leste itu sudah sangat berlebihan dan korban sudah sangat banyak. Dan itu merugikan buat bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa, itu merugikan. Karena di internasional propaganda anti Indonesia karena menindas Timor Leste itu sangat kuat. Sehingga siapapun juga yang pergi ke luar negeri pada waktu zaman Soeharto itu pasti akan berhadapan dengan stigma bahwa kita ini penindas, penjajah dari Timor Leste. Kemudian berdasarkan situasi tersebut kita memutuskan mendukung referendum yang dituntut oleh rakyat Timor Leste. Pada waktu itu memang kita sudah membangun kerjasama dari tingkatan internasional dengan gerakan-gerakan Timor Leste, baik yang dari Timor Leste-nya maupun juga solidaritas internasionalnya di semua negara. Kemudian kedua, di dalam negeri sendiri kita membangun hubungan dengan Sanana Gusmao yang memimpin CNRT, kemudian berubah menjadi CNRM, dan organ-organ yang dibawanya. Pimpinan tertinggi kan Sanana. Nah, pada waktu itu perjuangan rakyat Timor Leste itu perjuangan selain perjuangan internasional, mereka perjuangannya perjuangan gerilya di hutan-hutan. Sementara di kota itu ya tetap dikuasai oleh Indonesia, oleh tentara Indonesia. Nah, kita bisa mengajukan kerjasama untuk taktik bagaimana menuju ke referendum, dan itu disetujui bersama, kemudian dikampanyekan bersama oleh pihak Timor Leste dan pihak PRD. Di Indonesia sendiri pada waktu itu program kita adalah bagaimana mengangkat isu Timor Leste ini masuk ke Jawa dan masuk ke Jakarta. Taktik kita adalah melakukan kampanye dengan mendatangi kedutaan-kedutaan besar, menyampaikan sikap PRD bahwa kita mendukung referendum. Ini ada orang Indonesia mendukung referendum, seperti itu.
maka beberapa kedutaan besar didatangin oleh kawan-kawan PRD bersama kawan-kawan Timor Leste. Tentu saja pada waktu itu bukan mendatangi silaturahmi secara formal atau selayaknya orang bertamu, karena satu, PRD itu dalam posisi yang diawasi, kemudian kedua, bersama orang-orang Timor Leste ya lebih diawasi, kemudian ketiga, kedutaan-kedutaan besar nggak mungkin bisa menerima kita karena mereka berada di bawah otoritas pemerintahan Indonesia. Jadi kawan-kawan itu melakukan lompat pagar di kedutaan Belanda, kedutaan Rusia, kedutaan, ada beberapa kedutaan lah, tapi yang saya ingat pada waktu itu kedutaan Belanda sama kedutaan Rusia, yang akhirnya itu menjadi kampanye internasional menunjukkan bahwa ada orang Indonesia yang sadar bahwa kolonialisasi di Timor Leste itu harus dihentikan. Dan pada waktu kemudian Soeharto jatuh, waktu Habibie berkuasa, Habibie kemudian mengambil sikap untuk mendukung referendum. Dan kawan-kawan Timor Leste akhirnya mencapai kemerdekaan lewat referendum tersebut.